Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di kelas desain digital. Sorry ini agak terlambat lagi bikin materi ya. Materi kali ini kita akan coba membawakan atau saling berbagi. Eh, yang pertama kita akan mengintegrasikan dan memigrasikan antara file dari AutoCAD. Di sini saya contohkan saya menggunakan AutoCAD 2010. Yang kedua kita pakai Google SketchUp. Sini saya pakai SketchUp 2021, itu Safirenya. Yang ketiga tentu kita pakai Blender 2.8 sini ya. Saya menggunakan 2.8 kalau tidak salah. 2.8. Nah, oke. Biar mata kuliah ini menarik ya, karena ini akan berhubungan dengan sebenarnya dengan desain digital. Kita sampingkan yaitu mengenai arsitekturnya ya, karena software ini ketiganya mendukung file dua dimensi dan tiga dimensi. Nah, kita contohkan hasilnya mungkin biar teman-teman tertarik. Contoh begini, ini ada kasus ya, ada kasus atau ini contoh saja ya, contoh di suatu ruang itu, di suatu tempat kita ingin membuat sesuatu di sini. Nah, bagaimana caranya? Tentu ada berbagai cara. Pertama kita melihat kembali file AutoCAD-nya kalau tempatnya luas. Yang kedua ya kita mengukur di lapangan kan. Itu agak repot biasa kalau kita mengukur di lapangan. Ini kita ambil file dari AutoCAD-nya itu ya. Nah, eh, apalagi kalau satu kawasan ya. Ini masih berhubungan dengan contoh-contoh gitu ya. Contoh lainnya yaitu saya lihatkan dulu contoh ya biar teman-teman tertarik gitu ya, mengikuti perkuliahan ini gitu. Yaitu hasil hasilnya kita bisa seperti ini. Ini argumennya itu file dari DWG ke SketchUp atau dari AutoCAD ke SketchUp, SketchUp ke Blender gitu. Jadi tiga tools gitu ya. Ini praktek-praktek saja ya. Nah, tentu dimensi yang dihasilkan dari AutoCAD juga bagus, tapi karena tools ini adalah berbayar dan kita kesulitan karena filenya yang besar gitu ya dan krek-krekannya yang agak sulit, maka dan ini juga bukan fakultas sipil, maka kita sesuai dengan konteks mata kuliah kita yaitu desain digital, maka kita lebih berat ke desain digitalnya gitu ya. Desain digitalnya di sini adalah proses integrasi dan migrasi atau saling bertukar file gitu ya. Baik nanti untuk keperluan media cetak ataupun keperluan media elektronik gitu. Gitu kali ya. Agak kita bahas. Uh, Hasilnya seperti ini. Ini biar teman-teman lihat dulu ya. Ini dari SketchUp, nanti kita akan terangkan pelan-pelan maju mundur. Nah, teman-teman, ini adalah hasil dari apa? File DWG dari AutoCAD yang teman-teman bisa lihat. Saya sudah memiliki di sini. Jadi kita sudah mempunyai dimensi gitu ya. Keren ya, nanti tinggal kita 3D-kan gitu ya. Keren ya, nanti kita bisa mempraktekkan bersama. Ini teman-teman ya dulu biar semangat gitu. Saya coba terangkan maju mundur film India jadi dari tua ke muda gitu ya. Ke dari anak-anak ke tua gitu ya. Oke. Uh, Contoh lain biar semangat lagi. Outputnya bisa seperti ini. Uh, Seperti iki ya. Ya benar seperti iki atau seperti iku ya atau kamane ya atau seperti ini ya. Ya, oke. Okay. Itu adalah ekspektasi kita mengenai integrasi dan migrasi tools ini ya.
Oke, teman-teman. Nah, di sini dicontohkan kita sudah menerima atau mendapatkan file DWG atau AutoCAD yang akan kita eh, tes masuk di SketchUp dan di Blender gitu. Nah, pertama file, karena ini umpamanya ini contoh ya, sekaligus empirisnya gitu ya. Uh, File gede gitu, banyak gitu. Dan jadi ada dua triknya ada dua. Karena kita bisa save as dulu atau kita convert sel order. Nah, yang tidak perlu tentu kita buang-buang saja ya. Tidak perlu kita buang-buang saja dan seterusnya gitu atau kita pindah-pindah dan seterusnya. Nah, uh, sebagai apa namanya pengantar gitu bahwa sebaiknya antara AutoCAD dan SketchUp maupun Blender dia mempunyai ukuran yang sama. Di sini kalau kita pakai milimeter ya sepakat milimeter sampai habis ya. Begitupun di SketchUp, begitupun di Blender. Kalau kita salah sentimeter ya tentu sentimeter semuanya, meter tentu meter. Nah, kalau di AutoCAD mungkin komennya adalah kalau tidak salah dia UN, enter. Nah, di sini kita rubah dulu desimalnya. Nah, desimalnya precisionnya bisa terserah untuk kita. Biasanya saya pakai sentimeter seperti teman-teman ketahui dan kita save as. Nah, save as-nya teman-teman ini contoh ya, kita save as. Nah, kita save as di kita save as. Kita save as di mana, kita save as di sini. Nah, apakah kita rubah? Nah, karena AutoCAD karena Blender tidak membaca file DWG tapi dia membaca file DXF, maka kita save as kita save dalam file DXF ya, ini ya DXF AutoCAD 2010 DXF gitu ya, kita simpan gitu ya. Kalau ini kan contoh saya sudah simpan ya, simpan ini ya DXF, ini ekstensi DXF. Kalau yang SketchUp tidak perlu, dia tetap membaca file dan seterusnya dan seterusnya. Kita akhirnya mempunyai file DXF. Nah, untuk teman-teman yang tidak mempunyai atau malas menginstal karena file gede-gede AutoCAD gitu, umpamanya kita sudah ingin mengubahnya saja ya, maka teman-teman bisa ke internet, teman-teman convert saja menjadi file DXF. Kecuali teman-teman sudah install SketchUp gitu ya. Contohkan saja biar lengkap. Nah, sekarang kita masuk di internet dan kita ketik converter DWG to DXF. Nah, ini online, jadi teman-teman tinggal tarik masuk filenya, yang mana filenya, dan teman-teman ekstrak converter dia menjadi file DXF. Sorry, DXF. Sudah ya, dan save as. Oke, kita tunggu sampai selesai. Jadi tidak perlu pakai atau install software AutoCAD kalau kita tidak selalu memakainya gitu ya. Nah, sudah selesai, kita tinggal download. Nah, ini contoh ya teman-teman. Sekarang kita sudah memiliki file DXF tanpa mempunyai atau tanpa menginstal software AutoCAD yang gede-gede filenya. Nah, sekarang kita sudah punya. Karena dia tinggal kumpul. Jadi seperti tadi. Nah, contoh ya. Sudah selesai gitu ya. Selesai. Dan seterusnya itu ya, kita contoh. Nah, berarti kita sudah punya dua file di AutoCAD, yaitu satu file DWG dan satu file DXF-nya gitu ya. Itu software dari AutoCAD. Nah, sekarang apa yang selanjutnya kita lakukan atau yang biasa saya lakukan? Nah, sekarang saya buka file
SketchUp uh, file tersebut ya. Sekarang contoh seperti ini sudah terbuka SketchUp-nya. Ini bisa kita delete saja. Nah, seperti tadi ini sudah tidak ada. Kalau kita insert dia ada di outliner. Namanya cewek ini adalah Sumele. Nah, tekan sini Sumele namanya. Tidak usah saya terangkan juga AutoCAD-nya karena AutoCAD tentu mudah buatnya ya. Mudah buatnya. Saya terangkan bagaimana proses konverternya dan modeling-modelnya tentu teman-teman bisa belajar berlahan-lahan di rumah gitu ya untuk ngatur-ngatur. Untuk tools di sebelah sini teman-teman bisa cari file dan tools itu dan tekan masing-masing. Ini sebelah ini adalah Large Tool dan seterusnya. Jadi teman-teman tinggal buka di view dan seterusnya. Nah, ini file saya sudah ternyata saya sudah download walaupun jarang dipakai ya. Nah, yang lain teman-teman ini adalah ini seperti ini adalah plugin ya, walaupun masih banyak lagi. Nah, seperti penjelasan di awal bahwa sebaiknya kita sepakat gitu ya. Kalau sebuah sentimeter semua ya sentimeter, maka kita rubah juga di SketchUp itu dalam satuan sentimeter. Nah, tadi sudah sepakat gitu. Nah, 10 di belakang koma, berarti 10 belakang koma. Lainnya apa? Lainnya bisa kalian ketik tadi unit dan mencarinya. Ambilnya di mana? Saya ulang, ambilnya di Windows, model info. Itu selebihnya close biar agak cantik, ini slash gitu ya. Pokoknya teman-teman bisa ganti dan seterusnya. Teman bisa cek dulu apakah semua sudah oke ya. Oke. Sekarang kita ada dua file tadi. Kalau DXF dan DWG. Nah, sekarang kita contoh, kita mau masukkan file DWG saja langsung. Berarti bukan hasil dari konverter internet tadi yang DXF gitu ya. DXF ya. Nah, tadi di sini dia kalau tidak salah ya. Nah, nah ini ya. Sekarang kita punya file DWG. Nah, kita tekan option. Ini merge. Ini margernya, major coupler face-nya. Kita contreng oriented face. Konsistensinya adalah tidak bisa ya, material tidak perlu. Reference driving originnya ialah origin kita perlu dalam sentimeter. Sekarang kita tinggal import dan kita tunggu sampai selesai. Jadi ternyata file DWG bisa dibaca di SketchUp. Agak berbeda dengan Blender. Blender tidak membaca file DWG, tapi dia membaca file DXF. Nah, sekarang kita dapatkan keterangan bahwa hasilnya telah selesai. AutoCAD-nya mempunyai 116 layar. Wow. Dia mempunyai 26 blok. Wow. Lainnya banyak betul. Lainnya, wow, ada 10.000 lebih ya. 10.000. D berarti apa ya? Dia mempunyai teks 111 teks. Jadi tadi bisa dihapus di AutoCAD tadi. Selesai ya. Ini kita tekan ini untuk dari atas. Dan kita sudah punya tekan H. Kita sudah punya file DWG hasil tekan O dari DWG. Jadi kita tinggal kerjain. Kalau dibuka ya tinggal kerjain. Nah, kalau kita lihat dulu filenya, nah dia cuman wow, ini ya, di outlinernya layarnya seperti tadi banyak betul. Kalau untuk dikerjain ya tinggal langsung teman-teman dimensikan gitu ya.
dianimasikan bertahap itu ya. Atau berhasil ekspor dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nanti kalau teman-teman ingin anunya tinggal klik ini, klik collapse all. Ini untuk lebih nyirit-nyirit ya, nyirit-nyirit. Ini sama aja sih. Nah, teman-teman tinggal lihat saja. Dan kalau klik ini berapa senti sih? Ini. 30 meter ya, berarti tinggal, oh iya ya, 30 meter kegedean. Nanti tinggal cari patokan Sumere tadi atau ukur di sebenarnya, dan tinggal kita klik gini dan kita tekan S untuk menunjukkan, tekan kontrol ya, tekan kontrol biar sama. Lari ukurannya ternyata ya, berarti file dari AutoCAD yang saya terima lari itu ya. Atau lari kemana, lari ke gunung kali ya. Nanti teman-teman tinggal ukuran patokan satu saja, patokannya satu aja, ukur di lapangan, umpamanya pintu ini, pintu gerbang ini. Ya. Ini 57 meter, berarti tinggal ubah saja. Berarti coba contoh mana Sumela tadi, Sumela itu kalau salah 160-an tingginya. Perempuan tadi itu ya, Sumela bukan Sumela GT. Ini tadi mana Sumela, terlalu kecil berarti. Sumela atau di mana dari Sumela, coba. Nah, kita untuk patokannya ya, kita bikin satu objek ini. Kita langsung garisnya, kita bikin bawahnya. Kita tekan ini sudah dalam senti. Ini belum aktif mana? Mesurnya, mesur. Ini aktif kan ya? Keterangan itu dia. Tadi lupa di contreng. Nah, sudah. Kita sudah punya, tekan P dan kita titik tab dan umpamanya ambil 170 cm. Nah, oh itu. Oh. Berarti kan dia berjauhan. Itu harus diperkecil. Jadi kalau umpamanya teman-teman punya filenya, kita bikin simulasi umpamanya di lapangan adalah 100, ini umpamanya pintu gerbangnya adalah berapa itu umpamanya, meter, umpamanya 7 meter, maka itu berapa gitu ya, ini klik, tekan shift tadi ya, di grup. Nah, ini kita grup juga. Ya, sekarang tinggal kita set skala. Oke, seperti itu kurang lebih. Lihat sudah mendekati, masih 33 meter. Karena tadi dalam sentimeter. Kan 26 meter. Nah, mungkin kan pintu 26 meter. Itu ya agak ribet ya. Nanti kalau teman-teman punya cara yang lebih singkat, komen aja di bawah. Ini karena pemberian orang filenya, AutoCAD-nya sudah ditakutkan berapa kali, umpamanya cuma kurang lebih 10 meter, 9 meter, 10 meter. Oke. Berarti pintunya sudah kurang lebih cuma 10 meter atau 1000,3. Nah, 1000,3, jadi dari 3 cm ya, dari 3 cm dari ukuran skala. Terus jadi terus biar sama. Nanti
presisikan biar sama. Nah, seterusnya ini contoh ya. Nah, sudah kayak gitu. Nah, sekarang tinggal impor lagi yang kedua dari sana dan seterusnya. Dan teman-teman tinggal eh, dimensikan yang dia. Kalau suka dipakai eh, kecap ya tentu pakai kecap. Ini kerjaan saya yang lama. Tentu lama ya teman-teman kerjanya. Tidak semudah yang kita bayangkan. Bayangkan ya. Bayangkan. Itu contohnya akhirnya selesailah mulai contoh kita mengerjakan sesuatu dan tentu bertahap belajarnya. Sekarang kita punya file kita sudah kerjakan. Ini kameranya aktifkan yang perspektif. Ya, tidak usah kita ajarin untuk modelnya nanti terpisah. Unhide, saya sembunyi dari sini. Teman-teman jangan pandang enteng ini SketchUp karena biasanya juga pakai ini cukup lah, tidak usah pakai. Nah, cuman kita harus paham juga menggunakan AutoCAD walaupun sedikit-sedikit saja untuk mengkonverter file-filenya. Atau paling tidak membuat garis-garis sederhana ya. Kalau mau buang perdalam lagi boleh. Nah, sekarang kita sudah punya modeling dari apa namanya dari file DWG tersebut ya. Karena udah makin banyak ya, udah perhatian. Ukurannya nyaris presisi gitu ya, nyaris hampir sama. Paling dari 00, gitu ya, di 0, gitu. Di lapangan, jadi tidak terlalu banyak distorsinya. Sekarang kita sudah punya file yang lengkap dan keren, tentunya keren ya, keren. Tinggal modeling. Saya tidak ngajak modelingnya, teman-teman bisa belajar di rumah sendiri-sendiri dari Mbah Google. Saya terangkan untuk integrasi dan migrasinya. Nah, sekarang kita save as. Nah, kalau di mana namanya di Mbah Google, kalau di Blender itu bisa membaca file SketchUp atau 3ds, jadi bisa diekspor dan bisa diekspor dan di save as utuh itu. Dan dia juga bisa save as jadi DWG. Jadi teman-teman bisa membuka di AutoCAD atau migrasi ke AutoCAD lagi. Tadi integrasi, sekarang migrasi lagi. Nah, tentunya ini dalam save as, ekspor 3ds. Nah, DXF, mana DXF dia? Kita ada DXF, ada DXF. Oh, ini ada AutoCAD DXF. Usah simpan saja dalam file DWG kembali di tempat lain pamannya. Mutar-mutar gitu, berarti sudah punya material gitu ya, dan seterusnya. Oke ya. Nah, untuk contoh yang ringan daripada lama nanti nunggunya, maka pakai yang ringan-ringan saja. Ini air dari DWG yang sudah dikerjakan dan sudah dikerjakan. Nah, ini contohnya sudah dikerjakan. Karena nanti takut berat, maka kita unhide saja. Hai. Nah, sekarang kita sudah punya hasil dari yang ikut dari sini ya, dari sini contoh ya, sini ini ukurannya kalau tidak salah itu adalah berapa tanpa atasnya, kameranya saja berapa, itu adalah biru ini
Apa? 3 meter. Mana dia? Nah, ini ya. Dan sudah selesai dan lengkap. Kita sudah kerjain. Jadi sesuai dengan ukuran AutoCAD-nya ini kecil-kecil ya. Kalau modeling kan gampang ya. Modeling. Orang tadi itu download saya, orang tadi download. Gitu. Dan material di internet di Google juga banyak. Teman-teman bisa download di 3ds warehouse gitu ya, 3ds warehouse. Ini sudah sesuai. Nah, sekarang teman-teman kita coba ekspor di DWG gitu ya. Apakah? Ya, pasti dia. Apakah? Masa ini kan? Nah, dari SketchUp gitu ya. SK saja dari SK lah ya. Nah, sekarang kita udah kosong-kosong. Nah, jangan kosong-kosong lah. Jadi nomor itu ya lah 007 lah. Nah, kita simpan dari di AutoCAD. Ada di rumah sini. Nggak usah. Ini karena siapa kata di sana tadi 2010, dia bacanya 2010. Ini geometri, construction geometri. Nggak usah kayaknya ya. Teks mau dibaca enggak? Nanti di AutoCAD. Biar keren dibaca lah ya. Di mana namanya? Oh, di Blender. Blender juga ya. Oke. Sekarang kita ekspor. Tunggu dia. Nah, ini kita tunggu sampai dia tuntas. Kalau sudah selesai ya, berarti laptopnya enggak ya. Oke ya, ini ada tulis AutoCAD export audit oke gitu ya. Oke. Apabila sudah selesai, maka kita bisa menutupkannya. Usahakannya kan contoh. Tadi saya simpan di mana? Saya simpan di D kalau tidak salah ya. Nah, berarti kan kita punya tadi, kembali lagi kita sekarang tinggal membuka file DXF, dan karena kan kita sudah tahu bahwa DWG dia tidak bisa baca di Blender. Sekarang kita buka Blender. Nah, Blender itu untuk bikin buah biasa. Kalau di sini saya atau belum bisa bikin modeling dan animasi. Oke, ini adalah Blender versi 2.8. Kita bisa klik general, bisa klik di luar saja. Tidak penting. Kita klik A dan X. Biar bagus, teman-teman lihat dulu. Screen key-nya saya aktifkan. Klik N. A, itu semuanya X dan delete. Ya. T. Nah, sekarang jadi apa yang kita lakukan sekarang setelah kita membuka Blender? Apakah buah-buahan yang kita masukkan ke Blender? Enggak ya. Yaitu file DXF-nya ya. Sama file SketchUp-nya atau SKP. Karena DWG dia tidak bisa baca, tapi di Google SketchUp dia bisa baca ya. Oke. Nah, kalau AutoCAD ini walaupun dia baca DXF, dia tidak perlu kita download add-on di Blender iki, Blender ini, Blender itu, nggak perlu. Dia punya add-on, udah otomatis gitu ya. Nah, mengenai SketchUp, dia harus download add-onnya. Download saja di internet, kalian ketik saja importer SketchUp to Blender gitu ya, versi Blender versi berapa gitu ya. Nah, bagaimana mengaktifkannya? Kita masuk di edit, reference, add-on, ini ya add-on. Nah,
Ini ada official, ada community. Official dan community. Kita ketik saja, yaitu auto. Untuk AutoCAD dulu ya, auto aktifkan dulu. Kok auto. Nah, ini kalau belum, ini tekan dicari di community. Ini tadi karena saya sudah aktifkan, maka teman-teman harus mengaktifkannya juga di sini ya. Nah, ini nggak perlu contreng. Yang di atasnya ada tanda dilarang. Ini kita rakyat Indonesia yang patuh terhadap kata perintah dilarang, jadi nggak usah kalau dilarang. Nah, oke. Yang kedua apa lagi? Nanti kita cek dulu. Impornya, oh, di accept sudah. Yang kedua, yaitu supaya bisa membaca SketchUp, maka dia suruh belajar membaca, enggak ya. Dalam Unity install. Nah, di sini teman-teman, saya sudah download filenya. Nanti saya taruh saja di link deskripsi bawah biar tidak capek ya. Nah ini ya, saya sudah pindah. Nah, SketchUp importer versi 02.2 atau 02.1 sembarang, oke, mana saja sama saja. Nah, ini dia ya. Nah, bagaimana installnya? Kalau cara import apa? Downloadnya nggak usah diterangkannya. Dari komputer maksudnya. Nah, sekarang tinggal install. Dari simpan di mana? Tadi simpan di sini tadi. Mana dia? Mana dia? Nah, ini ya, SketchUp import. Selesai ya. Refresh dan save as. Nah, sekarang kita cek lagi di Blendernya apa sudah aktif atau belum. Jangan main pulang aja. Nah, sekarang sudah aktif. Import scan SKP. Tadi dia cek di sini. Nah ini dia. Kalau klik import export SketchUp. Kecap asin atau kecap manis boleh. Terserah ya. Nah, sekarang sudah aktif. Nah, apa yang kita coba duluan? Kita coba dulu yang SketchUp. Jangan, karena SketchUp tadi nomor 2 gitu. File DXF. Ini tidak ada ya. Ini dia layarnya ya. Nah, teman-teman bisa buat layar baru di sini dengan new, atau tetap sama. Nah, ini ganti-ganti nama gitu ya. Itu ya. Saya kan kenal Linda salah gitu ya. Jadi sesuai dengan konteks desain digitalnya. Integrasi dan migrasi. Kita import. Mana dia? AutoCAD DXV. Di mana disimpan? Karena aku miring. Gitu ya. Nah, di sini di Maret kalau tidak salah, di layout. Oh, tadi DXF ya. DXF. DXF. Nah, ini ya. 01 lower ground. Nah, ada yang dirubah nggak di sini? Nah, teman-teman sesuaikan. Biasanya ini karena sudah sering pakai atau pernah pakai gitu ya, biasanya dia 0. Ya, kita rubah jadi 0,1, 1,0. Tadi kita rubah 0,1. Apa bedanya? Entahlah, cobalah nanti kalian coba. Kalau berubah apa kagak ya. Kita iseng aja kan coba ini ya. Yang penting judulnya bisa pakai aja. Nah, boom. Selesai ya. Nah, dia sudah
Kita terima filenya di ini, tapi tidak masuk di collection. Jadi akan hapus lagi, tekan Z. Nah, tekan ini biar dia masuk di collection. Ini adalah tulis layout, import file DXF 9 mega, unit skalanya 0.1, karena dia tadi kita begitu gitu ya, begini ya saya. Nah, oh masuk di sini dia, oh dia sorry ya, enggak on ya, ya ini bisa ditutup di sini ya. Oh kurvnya berarti, oh ini kurvnya orang nih, ini buang ya, tekan 7. Berarti curve bisa di delete. Jadi waktu kita save as ada sampah gitu berarti ya, sampah gitu ya. Nah untuk style-stylenya kan ya sembarang lah teman-teman ya, kita nggak belajar stylean ini, kita belajar ekspor impor dulu supaya bisa jadi pengusaha ya, ekspor impor. Nah sudah punya, nah ini bisa dimasukkan di sini ya, tinggal ditarik ya gitu. Ini adalah layout. Nah ini tulis bisa, dia cuman punya dikit itu ya, kayaknya kita tinggal tekan 0.1 atau 01. Nah sekarang kita ambil yang kedua, kita lihat dari samping. Ya tekan T. Nah ini masing-masing kotak-kotak ini adalah per 2 meter, per 1 meter, 1 meter per 1 meter nih ya, standar seperti itu deh. Nah sudah tuh, sekarang kita masukkan biar saja di titik pertemuan antara X, Y, dan Z tadi ini ya, di titik originnya. Kita ambil lagi ya kedua, ini tetap 01. Tunggu lagi. Jadi teman-teman bisa DXF tadi bisa hasil save as di AutoCAD 2010 atau berapapun, atau bisa di konverter melalui Google. Nah, filenya gede, jadi mulai lama. Jadi sabar. Nah, selesai ya. Nah, ini bisa kita dulu yang tadi yang pertama. Ini berarti ini yang kedua. Ini setelah kita ukur nanti sama-sama lagi apakah monokulane nanti di minggu depan. Sekarang sudah selesai dan seterusnya sampai lantai 3. Nah untuk memasukkannya dengan dorong dan sini ini tinggal di kosong di 2 ini sorry, ini buang-buang saja. Sorry ya, ini gara-gara dia mengantuk. Sorry dia error. Saya buka lagi, pas saja buka lagi.
dan seterusnya umpamanya ya. Ini sudah saya masukkan contohnya. Jadi setelah selesai kita bisa ini. Nah, dia bisa berada di collection, masuk 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 di collection. Dan seperti itu teman-teman ya. Ini kalau di contoh yang gini dia bisa digoyang-goyang, bisa dinego, bisa digoyang. Ini itu ya, hati-hati salah goyang dia pindah-pindah gitu, nanti repot lagi nyetelnya ya. Karena ini adalah file contoh dan file eksekusi. Nah, pokoknya kita mau goyangin yang di ini saja 01, maka yang lainnya bisa diketik kecuali 01. Nah, 01 itu ada di mana? Oh, saya sudah taruh di 123/3 meter. Nah, itu ya. Jadi teman-teman sudah mempunyai bayangan file DXF yang kita ambil dari hasil DWG. Nah, kita reset. Nah, sekarang yang terakhir itu bagaimana file SketchUp. Nah, file SketchUp kita Ctrl A, X, dan D. Oke, dia membaca file SketchUp yang jelas. SketchUp tadi kita ambil di SketchUp tadi di sini. SketchUp tadi di sini. Boot double. Ini file SketchUp. Ini. Oh, sorry. Ini agak ngantuk. SketchUp. Di manakah dia? Ini dia, RF. Nah, saya buka itu kok. Import SketchUp. Oke, kita buka dulu SketchUp-nya. Kita ulang. Oh, ini yang apa? Double boot SKP. Nah, kenapa bisa begitu tadi? Karena kita lupa save as dalam SketchUp Piro. Tuh ya, teman-teman. Tuh guys. Maklum, mau pulang nih. Lagi corona. Saya tadi di April. Nah, SKP open ya, bukan open. Ya, hapus saja karena tapi kalau teman-teman lihat hasilnya boleh ya. Save as, export, save as. Nah, di sini tadi lupa SketchUp versi Piro. Nah, ini SketchUp 2020. Umpamanya tadi di desktop ya disimpan ya. Di desktop lah biar kita cari. Ini ya 00111 umpamanya sembarang ya. Versi 2010. Ini ada orangnya ya. Ada orangnya kita pulang. Nah, sudah ada orang. Nah, sekarang kita ulang kembali, import SketchUp, desktop. Nah, tadi dia desktop. Nah, di test. Nah, ini dia kosong. Anda dirubah sini nggak usah. Nah, lihat.
Loh, oh ini coba, ini rusak yang kali ini. Install, kita install ulang dulu ya. Biasa begini nih dia, sabar dan tawakal gitu. Oke ya, ini harus banyak sabar. Stop. Nah ini yang terbuka ya. Terbuka kan? Oke ya, terbuka. Kita ulang lagi, coba kita ambil yang tadi. Berarti hubungannya dia cuman karena itu tadi face ini mau dipakai 0,1 boleh. Itu kan ada titik 0,1 coba. Nggak usah kan? Nggak usah pakai dulu 0,1. 0,1. Nah, lalu, berarti tadi cuma proses impornya enggak benar ya. Ya, ini sudah selesai, materialnya masuk dengan view render shading. Jadi kalau view render shading kita aktifkan seperti ini, dia gelap. Kalau ini kita aktifkan ini untuk melihatnya lebih keren, keren dan keren gitu, keren dan keren. Nah, ini keren dan bukan gitu. Kita sudah punya. Nanti tinggal kita bikin kan dia uh, kita bisa berikan dia ini dalam tipe screen buat kita ini kemudian bisa mengganti-gantinya gitu ya, mana yang suka mana yang tidak gitu ya. Walaupun tanpa material juga sudah keren dan keren dan keren tuh dan keren ya. Nah, tuh banyak banget ya, banyak banget. Gak sempat tadi di collab apa ya, collab all begitu ya teman-teman. Ini versi rendernya. Nah, bagaimana contoh ada materialnya? Contoh ada materialnya dan saya sudah buka material yaitu yang ini, menu general, open, saya simpan. Nah itu file kerjanya. Oke. Nah, seperti ini. Keren ya, keren ya, keren. Nah, untuk materialnya nanti lagi kita pelajari untuk material ini. Ya. Nah, teman-teman sudah punya hasil kerja yang keren dan keren dan kita bisa edit mandiri di sketch di Blender ini. Oke teman-teman, saya rasa itu saja karena kepanjangan nanti ini materi kuliah desain digital kali ini. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti kelas yang agak panjang dan agak boring ini ya, boring ya. Selamat teman-teman belajar bahwa kesimpulannya kesimpulan kita atau summary-nya adalah
Pertama, antara file AutoCAD, uh, SketchUp dan Blender dia bisa diintegrasikan dan dimigrasikan gitu. Jadi teman-teman bisa uh, bekerja dengan ketiga software tersebut. Nanti belajarnya bertahap pelan-pelan, bisa dimulai dari sekarang, bisa nanti pada saat kalian ingin mengerjakan suatu proyek gitu ya. Nah, tools-toolsnya tentu akan kita kenal pelan-pelan, bertahap ya. Nah, paling tidak teman-teman sudah punya semangat bahwa ini bisa kalian pakai untuk cari makan gitu ya, makan tekan O dan cari makan untuk kalian kerja gitu. Nah, tentu sangat menarik untuk dipelajari gitu. Untuk file AutoCAD masuk di SketchUp, dia tidak perlu dikonverter karena SketchUp terutama 2021 atau 2020 dia sudah bisa membaca file DWG. Nah, untuk uh, Blender, untuk Blender ya, dia tidak perlu lagi menggunakan plugin untuk membaca file DXF atau file AutoCAD. Dia sudah punya add-on otomatis, kecuali file add-on SketchUp-nya harus di download. Nah, begitu teman-teman ya. Sebagai penutup, kalau teman-teman tidak percaya bahwa file AutoCAD bisa dibaca oleh 007 kalau nggak salah tadi saya bahasnya, saya buka kembali untuk penutup. Saya buka kembali aja. Dari file eksekusi kita atau proses kita mengklik tadi di mana namanya di Google SketchUp, apabila kita save as atau kita ekspor dalam keadaan DWG, nah kita contoh kita simpan aja di desktop tadi, sini, di new namanya ini tidak usah, tadi saya lupa terangkan, kita ekspor, juga bisa dibaca di, boom, belum ya, kabar ya, nah juga bisa dibaca di AutoCAD gitu ya, jadi kayak main TikTok seperti tadi dibilangnya. Dia bisa baca juga materialnya, cuma nggak sebagus, secanggih Blender karena Blender masih baru ya. Dan saya yakin juga AutoCAD juga kalau tidak pertimbangan kita malas install karena dia selain susah dia berbayar. Sekarang ada di mana dia filenya? Di sini. Barang ini ya. Tadi desktop, DWG, stop. Ini ya. Kita bisa buka. Oke saja. Nah, berhasil kan? Berarti kita bisa set as karya kita di eh, AutoCAD gitu ya. AutoCAD. Itu ya teman-teman ya. Dan memang ternyata bekerja di AutoCAD itu berat itu. Sembarang ya artinya. Nah, berat ya. Ya berat baca otomatis kan berat. Nah, begitu ya teman-teman ya. Teman-teman sudah lihat. Uh, Akhir kata, terima kasih sudah mengikuti perkuliahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk absensi seperti biasa. Bye bye.